gangguan tiroid bisa berupa hipertiroid ataupun hipotiroid. Masing-masing memiliki pedoman nutrisi yang berbeda. Pada pasien-pasien dengan hipertiroid, sering didapatkan keadaan hipermetabolisme atau metabolismenya meningkat. Nah, orang-orang dengan hipertiroid itu biasanya terjadi peningkatan nafsu makan. Karena metabolismenya meningkat, meskipun nafsu makannya meningkat, tapi berat badannya cenderung kurus. Selain obat-obatan, diperlukan pengaturan makan, terutama jumlah. Jumlah yang dikonsumsi harus cukup, sehingga pasien-pasien hipertiroid tidak kurus. Pasien-pasien tersebut dapat mencapai berat badan normal. Selain itu, pada pasien-pasien hipertiroid juga sering didapatkan muscle wasting atau penurunan massa otot. Sehingga selain jumlah, jenis makanan juga harus diperhatikan. Terutama dalam hal ini adalah asupan protein. Asupan protein harus cukup sehingga didapatkan massa otot yang juga cukup pada pasien-pasien dengan hipertiroid. Itu tadi kita bahas hipertiroid. Lalu gangguan tiroid yang kedua adalah hipotiroid. Pada pasien-pasien hipotiroid didapatkan sebaliknya, terjadi hipometabolisme. Metabolismenya cenderung melambat, sehingga pasien-pasien hipotiroid sering didapatkan dengan berat badan berlebih. Nah, selain obat-obatan tiroid tentunya, jumlah nutrisi yang dikonsumsi oleh pasien-pasien hipotiroid harus sesuai nih, sehingga didapatkan berat badan normal, tidak berlebih. Selain itu, pada pasien-pasien hipotiroid sering didapatkan keluhan konstipasi. Konstipasi atau istilahnya itu susah buang air besar. Jadi kalau kita ketemu pasien-pasien yang mengalami kesulitan buang air besar, diperlukan asupan serat dan jumlah air minum yang cukup, sehingga dapat memperbaiki keluhan kesulitan buang air besar tersebut. Kalau kita bicara tentang diet dengan tiroid, tentunya yang pertama terfikir adalah iodium. Iodium bisa didapatkan pada bahan makanan berupa garam beriodium, ataupun makanan-makanan laut lainnya seperti rumput laut dan produk-produk laut, ikan laut dan lainnya. Nah, iodium erat dikaitkan dengan gangguan tiroid. Kelebihan ataupun kekurangan iodium dapat menyebabkan gangguan tiroid. Namun masalah iodium saya rasa sudah mulai ditinggalkan kalau hubungannya dengan tiroid. Karena kalau daerah-daerah endemi pun sudah diberikan disebutnya fortifikasi. Fortifikasi itu penambahan iodium pada bahan makanan tersebut. Salah satunya seperti garam beriodium. Selain iodium, bahan makanan yang berhubungan dengan tiroid adalah goitrogenik atau disebut juga goitrogen. Goitrogen itu merupakan bahan makanan yang dapat menghambat pembentukan hormon tiroid. Seperti misalnya cruciferous. Cruciferous itu merupakan sayur-sayuran keluarga kubis seperti selada, kembang kol, brokoli. Itu beberapa penelitian mendapatkan asupan berlebihan dapat menghambat pembentukan hormon tiroid. Selain itu, goitrogen lainnya juga beberapa penelitian mengatakan berupa singkong atau ubi-ubian, bisa juga berupa produk kedelai atau soy. Untuk itu, asupan produk-produk goitrogen harus dibatasi sehingga dapat didapatkan pembentukan hormon tiroid yang baik. Untuk pasien-pasien yang sudah menjalani operasi total tiroid atau kita sebut dengan total tiroidektomi, sering didapatkan kasus-kasus pertama menjadi hipotiroid. Nah, yang tadi kita kembali nih pada pasien-pasien hipotiroid, nutrisinya mesti seperti apa yang tadi? Karena hipotiroid selain obat-obatan sering didapatkan hipometabolisme dan lain-lain. Kedua, sisi nutrisi yang lain adalah sering ditemukan kasus hipokalsemia. Apa itu hipokalsemia? Adalah penurunan kadar kalsium di dalam darah. Sehingga pada pasien-pasien dengan selesai operasi total tiroidektomi diperlukan suplementasi kalsium. Selain suplementasi, diperlukan juga asupan kalsium dari bahan makanan yang memang tinggi kalsium.
Apa itu? Susu dan produknya seperti keju, yogurt, bisa juga didapatkan dari kacang-kacangan, itu juga tinggi kalsium. Didapatkan juga dari produk ikan. Kalau dengan asupan bahan makanan sumber kalsium tidak cukup membantu mengatasi hipokalsemia pasien tersebut, diperlukan suplementasi kalsium. Lalu untuk pasien-pasien dengan pasca ablasi tiroid, pengaruh diet tidak terlalu signifikan ya, artinya tidak diperlukan diet khusus. Malah saya ingin meng-highlight nih, pada pasien-pasien pasca total tiroidektomi atau pasca ablasi nukril, sering terjadi kesalahpahaman atau kesalahpersepsian. Pasien jadi membatasi makanannya, jadi takut mengkonsumsi iodium, jadi nggak pakai garam, jadi takut makan makanan laut, jadi memilih-milih sekali makanannya. Padahal yang kita takutkan kalau pasien makanannya berkurang terjadi malnutrisi. Kalau terjadi malnutrisi maka penyembuhan tiroidnya akan terganggu. Sehingga pada pasien-pasien pasca total tiroidektomi bila tidak didapatkan penyulit atau pasien pasca ablasi tiroid, diharuskan makan makanan dengan pola gizi seimbang, ya, terutama pada pasien-pasien yang memang sudah didapatkan malnutrisi sebelumnya. Misalnya sebelum tiroid gizinya belum diperbaiki nih, sehingga persiapan ablasi kan tentu harus diperbaiki dulu gizinya. Setelah ablasi juga harus diperbaiki gizinya sehingga kualitas hidupnya menjadi membaik. Bila ditemukan penyulit-penyulit seperti hipokalsemia dan lain-lain, mungkin perlu berkonsultasi dengan dokter Anda masing-masing lebih lanjut.